Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Valira Vela. Nama saya Andi Rizkia Zahra. Saya Delia Kristi. Saya Wafa Zakia. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil analisa novel sejarah Laut Bercerita. Selamat menyaksikan. Laut Bercerita karya Leila S. Chudori merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang perjalanan sekelompok aktivis mahasiswa berlatar belakang pada masa Orde Baru di Indonesia, di mana Laut dan rekan-rekannya ini berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui novel ini juga, Leila berhasil menggambarkan bagaimana keadaan yang dilalui Laut dan beban yang harus dipikul sebagai seorang aktivis. Cerita yang juga menonjolkan mengenai hubungan Laut dengan keluarga dan rekan-rekannya. Walaupun penuh dengan konflik, kesedihan, Laut Bercerita juga menggambarkan tentang keberanian, persahabatan, dan juga harapan. Kemudian saya akan menjelaskan struktur yang ada di novel ini. Yang pertama ada orientasi. Laut adalah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada di program Sastra Inggris Yogyakarta. Ia sangat mendalami dunia sastra dan tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, sampai dengan buku sastra bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Laut gemar membaca sebuah karangan Pramoedya Anantatur yang pada saat itu dilarang peredarannya di Indonesia. Hal ini membuat ia nekat untuk memotret buku-buku tersebut di satu lokasi yang dikenal sebagai fotokopi terlarang. Dari situ, ia menemui Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan kepada organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah perkenalannya dengan organisasi Winatra, Laut secara bertahap mulai mendiskusikan diskusi buku dengan orientasi tersebut. Bukan sekedar buku, tapi juga beberapa rencana yang mereka lakukan untuk menentang pemerintahan. Biru Laut bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok ini berjuang dari rezim Orde Baru yang saling bertentangan dengan keyakinan mereka. Biru Laut tidak sendiri, tapi ia ditemani dengan rekan-rekannya yang bernama Kinan, Alex, Daniel, Sunu, Gusti, dan Bram. Kemudian ada pengungkapan peristiwa. Cerita yang terbagi menjadi sudut pandang antara tokoh Laut dengan Asmara yang merupakan dua kakak beradik. Dari sudut pandang Laut ini, tidak hanya membicarakan terkait aktivitas Laut dan teman-temannya dalam pergerakan yang hendak mereka jalani, melainkan ada pula sisipan kisah antara Laut dan anggota keluarganya. Saat Laut dan teman-temannya menghilang, semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat mereka pun senantiasa berubah. Sedangkan dari sudut pandang Asmara, menggambarkan perasaan dan keadaan di mana keluarga mereka tuh merasa Laut hilang dan tidak akan kembali ke rumah. Laut yang melewati tradisi keluarga mereka tiap tahun untuk makan bersama di hari Minggu. Berharap bahwa Laut kelak akan pulang ke rumah dan kembali makan bersama, tetapi hasilnya akan selalu nihil. Sekarang masuk ke struktur menuju konflik. Singkatnya, semenjak mereka ditetapkan menjadi buronan di tahun 1996, sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah, segala macam cara dilakukan para aparat untuk bisa menangkap mereka. Di sini, satu persatu rekan-rekan Laut yang lain pun hilang entah kemana. Berbagai kewaspadaan, pengkhianatan, dan pengawasan menjadi rasa yang setia menemani dalam berbagai kegiatan yang Laut dan teman-temannya jalani. Sekarang kita masuk ke puncak konflik. Menunjukkan bagaimana proses penyiksaan yang dialami oleh Laut dan rekan-rekannya secara tidak manusiawi oleh aparat-aparat yang mengincar para aktivis. Mereka semua dipukuli, diseram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Mereka dipaksa untuk memberikan informasi-informasi terkait para aktivis yang belum ditangkap. Di sini pun Biru Laut baru mengetahui bahwa salah satu rekannya merupakan seorang pengkhianat. Gusti yang adalah seorang pengkhianat menunjukkan hasil foto yang ia punya kepada intelijen pemerintah, menyebabkan satu persatu rekan Laut diculik, paksa, dan hilang. Selanjutnya kita beralih ke struktur penyelesaian. Nah, di struktur penyelesaian ini menyerap keadaan karakter-karakter yang mencapai tahap penerimaan atas hal-hal yang sudah terjadi. Salah satunya keluarga Laut, Asmara dan kawan-kawannya pun memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa. Layaknya Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula.
Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintahan segera menuntaskan perkara ini. Hingga dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang terkubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Dan struktur yang terakhir, kita ke kodak. Nah, pada akhir cerita di Laut Bercerita ini, para tokoh melakukan upacara peringatan yang penuh emosi dan simbolisme, di mana keluarga Laut dan teman-temannya melepas karangan bunga dan foto sebagai penghormatan kepada orang-orang yang telah tiada. Melalui ritual ini, mereka mengungkapkan rasa kehilangan dan harapan akan keadilan atas kasus hilangnya Laut dan kawan-kawannya. Momen ini juga menjadi kesempatan untuk mengingat dan merayakan kehidupan sekaligus menyuarakan tuntutan agar kebenaran terungkap, dengan keyakinan bahwa mereka yang telah pergi akan terlahir kembali. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai. Yang pertama ada nilai budaya. Contoh yang pertama ada makan malam di hari Minggu memang sebuah kebiasaan yang sudah ditanamkan Bapak sejak kami masih kecil di Solo. Karena Ibu sering menerima pesanan catering untuk acara perkawinan atau hitanan kan. Maka Asmara dan aku sudah sangat terbiasa membantu Ibu memasak. Itu ada di halaman 65. Contoh yang kedua, tanpa kusadari pula, ku ceritakan bahwa Asmara dan aku jadi pandai membuat sambal bawang dan beberapa masakan lainnya hanya karena kami senang makan bersama setiap hari Minggu. Tentu saja kebiasaan ini sudah mulai jarang dilakukan sejak ku kuliah di Jogja. Itu ada di halaman 23. Yang kedua, ada nilai moral. Contoh yang pertama yaitu, sekali lagi, ayah meminta aku berjanji tetap rajin mengaji dan kupatuhi. Itu ada di halaman 29. Yang ketiga ada nilai agama. Yang pertama ada pada halaman 129. Kemungkinan kita akan menanam jagung setelah azan sholat subuh. Contoh yang kedua ada pada halaman 57. Aku berteriak-teriak menyebut nama Tuhan, tapi suaraku sulit keluar. Setrum itu seperti menahan segalanya di tenggorokanku. Yang keempat ada nilai sosial, contohnya ada di halaman 141. Aku membantu beberapa anak Jakarta yang tak tahu bagaimana cara melepas lintah dari kakinya. Gaya baca mau kusentuh lintah saja sudah menjerit, Anjani menggerutu. Aku ingin sekali tertawa dan memeluknya, tetapi hari begitu gelap dan basah. Dengan patuh kami membantu memanggul beberapa mahasiswa Jakarta. Yang kelima ada nilai estetis. Contohnya, apakah ini gelap yang akan menjadi pagi yang lamat-lamat mengurai cahaya matahari pagi, atau gelap seperti sumur yang tak menjanjikan dasar? Terdapat di halaman 2. Selanjutnya ada unsur kebahasan. Yang pertama ada kalimat bermakna lampau. Di contoh kalimat pertama ini ada kata bekas yang berarti sudah terpakai. Di contoh kalimat kedua ada kata silam yang berarti sudah lampau. Di kalimat ketiga ada kata Orde Baru yang berarti masa pemerintahan di masa Orde Baru. Yang keempat ada X tahanan PKI, yang X ini yang berarti bekas atau mantan. Yang kelima ada di masa kanak-kanak yang berarti di masa kecil. Yang keenam ada arsitektur tahun 1970-an yang berarti arsitektur ini digaya tahun 1970-an yang sudah lampau. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis yaitu kata yang menghubungkan dua klase yang mempresentasikan urutan dari waktu kejadian. Contoh yang pertama ada di kata setelah, contoh yang kedua ada di lalu dan kemudian, contoh ketiga ada di setelah itu, contoh keempat ada di tiba-tiba, dan sementara contoh kelima ada sebelum. Selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya untuk disampaikan kepada orang lain. Contohnya pada kalimat pertama terdapat di kata mengucapkan. Dia mengucapkan itu sambil melirik kepadaku dan Anjani. Di kalimat kedua ada di kata menanyakan apakah dia sudah cukup kenyang. Di kalimat ketiga ada setelah beberapa menit mengucapkan berbagai otoritas dan kewenangan. Kemudian kalimat tidak langsung yang keempat, ada kata menanyakan tentang Asmara Jati yang kukatakan adalah adik yang tingkah lakunya lebih seperti kakak. Kemudian yang terakhir, ada pada kata menyatakan ingin menjadi dokter atau pengacara. Yang ketiga, kita masuk ke kata kerja material. Jadi kata kerja material ini adalah kata kerja yang terlihat bentuk fisiknya. Contoh yang pertama ada pada kata menyalakan, kemudian yang kedua ada membuka. Yang ketiga, ada menunggu dan menanam. Yang keempat, ada menggenggam. Dan yang kelima, ada kata berlari. Kemudian ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah suatu respon atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Yang di contoh yang pertama, ada kata menyadari bahwa Anjani sama saja seperti aku.
Yang ke kalimat kedua, aku bisa merasakan Alex terasa jauh dan berjarak. Yang kalimat ketiga ada kata-kata saling mendukung dan saling membantu. Di kalimat yang keempat ada kata-kata untuk membayangkan. Yang di kalimat kelima ada kata-kata tak ingin mendengar kemungkinan. Selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh suatu tokoh. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda kutip. Contoh yang pertama ada, mereka memang sok berani kepingin mencabut 5 undang-undang politik. Yang kedua ada, kita harus berusaha keluar dari desa ini begitu ada kesempatan. Yang ketiga ada, Lex, tenang, Lex, kita baru saja dibawa ke sini, mungkin mereka mau interogasi saja. Yang keempat ada, dasar komunis. Yang kelima ada, selamat sore Bapak Ibu, boleh kami tahu kemana tujuannya? Kemudian ada kata sifat. Kata sifat di novel ini menjelaskan mengenai tempat, tokoh, dan suasana. Yang pertama ada mengenai tempat karena di kalimat ini menjelaskan mengenai Pulau Onrus dan ada kata teduh, rimbun, serta gigantik. Yang kedua ada di kata-kata bahagia. Di kalimat ini menjelaskan mengenai suasana juga karena saat itu perasaan mereka sedang bahagia bisa berkumpul bersama-sama. Yang ketiga menggambarkan suasana juga karena di saat itu mereka merasa tidak nyaman, khawatir, dan merasa lega juga. Kemudian ada menjelaskan suasana juga. Saat itu langit sedang kelabu dan perasaan mereka muram. Yang terakhir ada mengenai tokoh karena Kinan merasa laut itu tidak agresif. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Filipin ke Sandung Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!